Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan nikmat kesehatan, kesempatan, dan tak kalah pentingnya lagi nikmat iman dan Islam. Salam serta salawat tak lupa pula kita haturkan kepada Nabi kita, pemimpin kita, suri tauladan kita, yakni Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju cahaya yang terang benderang. Insya Allah pada kesempatan kali ini saya akan membawakan nasihat singkat, yaitu generasi muda sebagai cermin masa depan agama dan bangsa. Ikhwani wa akhwati fillah, generasi muda memiliki peranan penting untuk agama dan bangsa, karena anak muda adalah kunci dari banyak perubahan yang di dalam dirinya memiliki 3 unsur. Apa saja unsur tersebut? Yang pertama ialah pengetahuan, yang kedua ialah pergerakan, dan yang ketiga ialah perubahan. Sebagaimana yang dikatakan bahwa innal fata man yaqulu ha anadha wa laysal fata man yaqulu kana abi. Sesungguhnya pemuda adalah orang yang berkata inilah aku, bukan seseorang yang berkata inilah ayahku. Dalam kalimat tentang pemuda tersebut adalah bentuk dari berdikari seorang pemuda yang berpijak kepada kemampuan dirinya, bukan berdasarkan karena kehebatan orang tuanya yang memiliki harta banyak atau berpangkat tinggi. Soekarno pernah berkata, berikan aku 10 pemuda, maka akan aku guncangkan dunia. Mengapa beliau berani mengatakan yang demikian? Karena beliau tahu bahwa betapa dahsyatnya pengaruh seorang pemuda dalam menentukan nasib sebuah bangsa, agama, maupun dunia. Pemuda yang memiliki semangat yang tinggi, pantang pulang sebelum menang, pantang mundur sebelum musuh gugur. Darah merah menjadi biru, darah dingin menjadi panas ketika mendengar, melihat bangsa, negara, dan agamanya ditindas. Maka ada pepatah Arab yang berbunyi, Syababul yaum rijalul ghad. Pemuda hari ini adalah pemimpin di masa yang akan datang. Ikhwani wa akhwati fillah, rahimakumullah. Imam Asy-Syauqi juga mengatakan bahwa sesungguhnya kejayaan suatu bangsa terletak pada akhlak manusianya. Jika mereka telah kehilangan akhlaknya, maka hancurlah bangsanya. Artinya, nasib sebuah bangsa di masa mendatang tergantung kualitas generasi hari ini, dan kualitas seseorang akan ternilai baik dari akhlaknya. Memang seharusnya pembentukan akhlak mulia generasi muda menjadi perhatian semua kalangan, baik keluarga, lembaga pendidikan, maupun pemerintah. Akhlak harus dibentuk sejak dini dan berkesinambungan, karena itu membutuhkan peran serta semua pihak. Saudara-saudariku yang semoga dirahmati oleh Allah, setiap pemuda adalah permata bagi negerinya. Harapan tinggi untuk para pemuda agar mereka menjadi sosok generasi yang unggul dan mampu menjadi tokoh di masa yang akan datang. Karena itulah Islam memberikan perhatian besar kepada mereka bahkan sejak dini. Di masa lalu banyak pemuda hebat karena generasi sebelumnya adalah orang-orang hebat. Karena itu negara memberikan perhatian besar pada generasi muda ini. Pemuda adalah
masa di mana mereka memiliki kepekaan yang tinggi, berpikir kritis, dan mampu mengoptimalkan setiap potensinya. Namun, melihat kondisi remaja sekarang, remaja seolah kehilangan identitasnya, kehilangan jati dirinya sebagai muslim yang memiliki karakter Islam. Remaja menjadi sosok yang keras mental, kering jiwanya, dan seringkali jalan pintas yang dicari. Atas nama kebebasan berekspresi, remaja ugal-ugalan di jalanan dengan alasan mencari jati diri. Na'udzubillah. Ikhwani wa akhawati fillah, seharusnya pemuda sebagai tonggak estafet bangsa, pewaris peradaban dunia. Karena hancur makmurnya sebuah bangsa di masa depan tergantung kondisi pemuda sekarang. Sebagaimana dikatakan bahwa inna fi yadis syabab amru li ummatin wa fi aqdamihim hayatuha. Sesungguhnya di tangan pemuda lah urusan suatu bangsa, dan pada langkah kaki mereka lah tertanggung masa depan bangsa. Ketika kita melihat sejarah di masa kegemilangan Islam yang menerapkan aturan yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah, lahir pemuda-pemuda unggul yang bersyakhsiyah Islam seperti Sultan Muhammad Al-Fatih, Usama bin Zaid bin Harithah, dan juga pemuda yang menjadi sosok ulama dan ilmuwan Islam seperti Ibnu Sina, Al-Khawarizmi, Az-Zahrawi, Jabir ibn Hayyan, dan masih banyak lagi. Karena apa? Mereka memiliki tujuan hidup yang jelas, yaitu untuk beribadah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Az-Zariyat ayat 56. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Ikhwani wa akhawati fillah rahimakumullah. Inilah yang dapat saya sampaikan. Semoga para pemuda seperti kita tumbuh menjadi pemuda yang taat beribadah, cerdas, dan membawa agama dan bangsa menuju era perubahan yang lebih baik lagi. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.